Why balance matters. Keseimbangan. Manusia juga perlu keseimbangan. Bumi juga perlu keseimbangan. Dan sering kita seperti harus memilih antara prosperity atau sustainability. Tapi saya punya tesis, saya rasa kita punya tesis, no prosperity without sustainability. Kesejahteraan yang hakiki, yang sejati itu tidak mungkin dicapai tanpa ada upaya, tanpa ada ikhtiar kita untuk menghadirkan keberlanjutan dalam pembangunan bangsa ke depan. Karena mungkin saja dalam jangka pendek kita mendapatkan kemakmuran, pertumbuhan ekonomi, tapi dalam jangka panjang ketika kita merusak lingkungan, kita berarti menutup peluang yang baik, masa depan yang baik untuk generasi penerus kita, anak cucu kita, generasi muda yang juga tentunya ingin punya masa depan yang semakin baik ke depan. Saya mencoba mengkombinasikan berbagai aspek, tentunya secara spesifik nanti bicara juga tentang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan portfolio dan amanah yang sedang saya jalankan. Yang pertama, mari kita lihat megatrend global. Apa yang terjadi di dunia saat ini? Dan apakah ada dampak yang secara khusus harus kita mitigasi dan antisipasi bersama sebagai bangsa? Yang kedua, bagaimana kita bisa terus mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sekaligus mencari jalan terus berinovasi untuk mengurangi emisi karbon. Apa yang dihadirkan di acara ini juga banyak produk-produk recycling, yang juga adalah salah satu ikhtiar kita untuk mengurangi emisi karbon dan semakin green economy. Dan yang terakhir, mari kita sama-sama fokus pada upaya membangun infrastruktur yang berkelanjutan. Megatrend secara global. Saat ini, abad 21, penuh dengan ketidakpastian dan banyak kejutan. Hari-hari, setiap saat kita menyaksikan dunia yang terus bergejolak. Banyak faktornya, never take anything for granted. Ketika sumber daya alam kita semakin menipis, diperebutkan oleh semakin banyak manusia, termasuk manusia Indonesia, akses terhadap air bersih, bahaya kelaparan, dan kebutuhan energi yang terus meningkat, ini semua menghadirkan fakta yang harus kita hadapi, yaitu kelangkaan. Ketika terjadi unlimited demand, padahal supply-nya terbatas, akan terjadi kelangkaan pangan, energi, maupun air bersih. Ketegangan geopolitik memperebutkan sumber daya alam, kemudian juga territorial borders yang selalu juga menjadi sumber konflik. Ini harus kita antisipasi bersama. Indonesia tidak boleh kemudian gagap ketika ada sesuatu yang terjadi di kawasan kita, Asia Tenggara, dan masuk ke wilayah Indonesia. Agenda yang kedua, bagaimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan terus menjaga kelestarian alam dan sekaligus mengurangi emisi karbon dioksida. Indonesia tentu juga ingin menjadi bagian dari ikhtiar dunia Net Zero Emission 2060. Kita juga ingin menjadi bagian penting dalam mewujudkan SDG, Sustainable Development Goals. Tetapi yang jelas, mari kita terlebih dahulu melihat apa urgensi dari meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jadi memang harus saling beriringan. Inilah yang dikatakan tidak mudah dan selalu menjadi dilema. Tujuan akhir adalah kesejahteraan. Tujuan akhirnya adalah sumber daya manusia Indonesia. Tujuan akhirnya adalah termasuk diantaranya keadilan untuk semua. Saya sebagai pembantu presiden, saya juga ingin menyampaikan kepada para audiens sekalian, yang sedang diperjuangkan asta cita ini sesungguhnya adalah bagaimana bisa menghadirkan keseimbangan tadi. Tidak mudah, tidak bisa juga kita memilih satu lebih penting dibandingkan yang lainnya. Tetapi paling tidak ada prioritas-prioritas yang bisa kita kawal bersama-sama. Kita juga ingin mencapai swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air bersih, dan juga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ini semua kita hadapkan pada yang saya katakan sebagai trilema. Bukan hanya dilema, tapi trilema.
bagaimana kita membangun infrastruktur yang berkelanjutan. Kita ingat bahwa ini semua merupakan permasalahan yang kompleks. Dari hulu ke hilir, tidak ada satu permasalahan yang terlepas, tak berkaitan satu sama lain. Pasti ada kaitan. Jadi pertama, kita harus bangun kesejahteraan rakyat seiring dengan semangat keberlanjutan kita. Itulah yang sedang kami lakukan, mengorkestrasi bagaikan sebuah orkestra. Ada orkestratornya. Saya bersyukur di kabinet ini ada yang namanya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kami saat ini menjalankan tugas untuk mengorkestrasi, membangun sinergi dan kolaborasi antar 5 kementerian teknis. Yang pertama Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, termasuk transportasi darat, laut, udara, dan kereta api, dan terakhir adalah Kementerian Transmigrasi. Terima kasih Kumparan menjadi bagian penting dari ini, sinergi dan kolaborasi lintas sektor ketika pemerintah, kalangan kampus, kalangan dunia usaha, komunitas, dan juga media yang juga menjadi pilar utama dari demokrasi dan pembangunan. Kalau kita bersama-sama bersatu padu, insya Allah kita bisa mewujudkan sustainability dan prosperity for all. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sukses.